Mengapa Event Organizer (EO) jadi pilihan bisnis populer? Selamat datang kembali di Kalapa TV, tempat di mana kita mengupas tuntas segala hal seputar dunia event organizer. Jika kamu baru pertama kali menonton, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar kamu bisa terus mendapatkan informasi menarik seputar dunia event. Yuk, kita mulai! Bagian 1. Apa itu Event Organizer? EO. Event Organizer, atau yang sering kita kenal dengan sebutan EO, adalah sebuah jasa yang bertujuan untuk membantu menyelenggarakan acara dengan lebih terstruktur dan lancar. Mulai dari perencanaan, pengelolaan waktu, hingga koordinasi dengan berbagai vendor, semuanya dilakukan oleh EO untuk memastikan acara berjalan tanpa kendala. Namun, di balik peran penting yang diemban oleh EO, ada fakta menarik yang perlu kita soroti. Walaupun tujuan utama seorang EO adalah untuk memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan acara, nyatanya tidak sedikit orang yang terjun ke dunia ini hanya karena melihat besarnya potensi keuntungan yang bisa didapatkan. Bagian 2. Keuntungan besar di dunia EO. Dunia event organizer memang menawarkan peluang bisnis yang sangat besar. Terutama di era sekarang, di mana setiap momen dalam hidup dianggap penting dan layak dirayakan, mulai dari pernikahan, ulang tahun, seminar, hingga konferensi bisnis. Semua ini menciptakan permintaan yang sangat tinggi untuk jasa EO. Bukan hanya itu, tren acara yang semakin beragam membuat para pelaku EO harus terus berinovasi, menawarkan konsep yang segar, dan menciptakan pengalaman yang tak terlupakan. Bagi banyak orang, ini tentu saja menjadi peluang yang sangat menggiurkan. Namun, meskipun banyak yang tertarik dengan potensi keuntungan tersebut, ada satu hal yang sering kali terlupakan. Menjalankan sebuah EO bukanlah sekadar soal mencari untung. Ada tanggung jawab besar di balik kesuksesan sebuah acara. Bagian 3. Ikut-ikut saja atau menjadi profesional. Satu hal yang perlu dicatat adalah banyak orang yang terjun ke dunia EO karena melihat orang lain sukses. Lihat, EO ini sukses banget. Mungkin itu yang sering kita dengar. Lalu banyak yang tergoda untuk mengikuti jejak yang sama dengan harapan meraih keuntungan serupa. Namun, apakah sekadar ikut-ikutan cukup untuk membangun sebuah EO yang sukses? Tentu tidak. Memulai dan mengelola sebuah EO memerlukan lebih dari sekadar niat. Dibutuhkan keterampilan manajemen yang sangat baik, kreativitas tinggi, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai jenis acara. Tidak hanya itu, seorang EO juga harus punya kemampuan untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul di tengah acara dan tetap menjaga profesionalisme. Bagian 4. Risiko yang terkait dengan bisnis EO. Selain keuntungan yang besar, bisnis EO juga memiliki berbagai risiko. Setiap acara memiliki tingkat kesulitan yang berbeda, dan tidak ada jaminan bahwa setiap acara akan berjalan dengan sempurna. Terkadang, meskipun telah merencanakan segalanya dengan matang, hal-hal tak terduga tetap bisa terjadi. Mulai dari masalah logistik, keterlambatan vendor, hingga ketidaksesuaian dengan harapan klien, semuanya bisa mengancam kelancaran acara. Dan disinilah seorang EO sejati dibutuhkan. Mereka harus bisa berpikir cepat, menemukan solusi yang tepat, dan menjaga agar semua pihak tetap tenang. Jadi, jika kamu hanya melihat bisnis EO sebagai cara mudah untuk mendapatkan keuntungan besar, mungkin ini bukan jalan yang tepat. Namun, jika kamu memiliki komitmen untuk belajar, berkembang, dan memberikan layanan terbaik bagi klien, maka dunia EO bisa menjadi tempat yang sangat memuaskan. Bagian 5. Menjadi profesional. Dalam dunia EO lantas, bagaimana agar kita bisa menjadi EO yang benar-benar profesional? Ada beberapa kunci utama yang perlu diperhatikan. Pertama, memiliki pengetahuan yang luas mengenai berbagai jenis acara. Setiap jenis acara, baik itu pernikahan, acara perusahaan, atau ulang tahun anak, memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Kedua, keterampilan komunikasi yang baik sangat diperlukan. Sebagai seorang EO, kamu akan berinteraksi dengan berbagai pihak, mulai dari klien, vendor, hingga peserta acara. Mampu berkomunikasi dengan baik akan memudahkan koordinasi dan memastikan acara berjalan lancar. Terakhir, kreativitas dan kemampuan untuk beradaptasi sangat penting.
Acara yang berbeda-beda menuntut ide-ide segar dan pendekatan yang sesuai. Jika kamu bisa menghadirkan konsep-konsep baru dan berani bereksperimen, kamu akan bisa menarik perhatian lebih banyak klien. Bagian 6. Membangun bisnis I.O. yang sukses. Menjalankan bisnis I.O. yang sukses bukanlah hal yang instan. Dibutuhkan waktu, usaha, dan tentunya komitmen untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ingatlah bahwa klien datang bukan hanya karena harga yang murah, tetapi karena kualitas dan kepuasan yang mereka dapatkan. Dengan pengalaman yang terus berkembang, kemampuan yang semakin tajam, serta jaringan yang luas, bisnis I.O. yang kamu jalankan bisa berkembang dan bahkan menjadi yang terdepan di industri ini. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Jika kamu merasa terinspirasi untuk terjun ke dunia event organizer atau ingin lebih memahami dunia ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-temanmu. Dengan begitu, kamu juga bisa berbagi pengetahuan dan memulai langkah menuju kesuksesan dalam dunia I.O. Sampai jumpa di video selanjutnya, hanya di Kalapa TV. Tetap semangat dan jangan takut untuk mengejar passionmu.